punya kecurigaan, kewaspadaan, jangan-jangan itu mengke meledos apa pripun ngoten nggih? Oh, nggih nggih nggih. Ternyata kejadian sebuah sumur yang menyemburkan api yang letaknya tepat di depan teras sebuah masjid Dusun Sidomulyo, Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah setelah dipasang saluran pipa paralon ke sawah lalu dinyalakan, berkobarlah api seperti gambar ini. Geni mau biar teng sawah niku kelanjutane sumur tengah jok masjid niku nggih. Nggih. Oh. Lah niku kan kalau winginane niki kula liwat mriki dereng nyala, tapi kok ampun nyala gitu. Niku nyalane dinyalakan apa nyala karepe piyambak niku? Niku tiang ada orang mau apa itu loh, merokok kalau nggak salah. Nggih, terus? Apa? Itu kalau nggak salah. Oh, ngoten. Merokok di pinggirnya lah, terus kok nyander gitu loh. Oh, mboten sing kula maksud sing teng tengah sabe niku. Oh, niku nembe dipindah kan oleh kan temu sholat to, Pak. Oh. Pindah dhewe iki, Pak. Terus dipindah teng sawah niku nggih. Wah, niku lek umpama niku eneng minyak anu dadi tambang minyak lho Bu niku, Bu. Iya, saya Pak itu. Kaya niku, wong sak kampung sugih kabeh bikin insyaallah niku. Mosok nek tebih kados kula niki. Bakale uang. Sampean kok warung sampean dilari so. Bakale uang itu. Soalnya dadi wisata tempat wisata. Warung sate niki masuk YouTube mboten napa-napa nggih. Damel buka to Mbak niki, Mbak? Oh. Halo? Oh, mboten napa-napa. Didamel toyo ngene. Malah sing sae niku sing alami ngoten. Mbak, jenengan senes warga mriki nggih, Mbak nggih? Jenengan senes piantun mriki nggih? Bukan warga sini. Oh, jenengan kali cilik. Oh, kok tebih niku masalah mundhut jangan. Oh, nggih, nggih, nggih. Seperti apa kronologinya? Oh, berarti pertama kali menyalakan rokok terus kesamber gitu ya. Terus yang menyalakan rokok dibawa ke rumah sakit. Oh. Oh, seperti itu teman-teman. Itu kejadiannya tadi malam gitu. Iya. Coba agar ada orang lihat, saya ikut lihat gitu. Saya itu panggil orang tua depan, ya ndelok ngoten. Terus pertama kali nyala itu kapan Bu? Tadi malam katanya. Ya. Dua malam nanti. Berarti 2 malam. Berarti ya baru kemarin tuh. Iya. Bu, ini di desa apa Bu? Ini desa Semawon, situ Desa Sidomulyo Klepek, Kecamatannya Sukosewu. Sukosewu Bojonegoro. Keluarane nggih Klepek. Oh, nggih. Oh, niki beberapa langkah niki pun beda desa nggih niki nggih. Beda desa. Tapi gandeng ini niki Semawon, semawot. itu Sidomulyo. Oh, nggih nggih. Semawat niku mriki nggih. Kok saya dipotong untuk apa? Mboten foto niki namung video. Oh. Tiang niku lek di video awet sehat, rezekine murah. Murah rezeki. Murah rezeki sehat ngoten nggih. Suwun nggih Bu nggih. Kalau di pedesaan, sumur adalah tempat kita untuk mendapatkan air, baik air untuk minum maupun air untuk mencuci. Tetapi sumur yang satu ini yang letaknya di depan teras masjid ini benar-benar tidak sama atau berbeda dengan sumur-sumur yang ada di sekitarnya. Jadi inilah tanda-tanda kebesaran dan kuasa ilahi, dan inilah tanda-tanda kemurahan ilahi. Sejak kapan nih Mbak ini? Nggih. Nggih. Baru kemarin sore. Di sumurnya kemarin sore nggih? Iya.
Oh. Kan kabar. Lah kok terus gak ada inisiatif di parakne mriko niku napa ambune mboten iso ngoten? Ya wedi nek anu amblas tapi ambro to ngedek. Oh, nggih, terus nggih. Nggih punya kecurigaan, kewaspadaan, jangan-jangan iku mengke mbledos apa pripun ngoten nggih? Oh, nggih. Iki urung wawancara kok bodho buyar iki piye iki? Masuk, mboten masuk radar iki, masuk YouTube kok niki. Lek mriki niki dusun apa Bu mriki niki? Klepek Sidomulya. Dusun Klepek Sidomulya nggih. Mriki Sidomulya tapi gak lurah ini rek Klepek. Oh, niki kan bersebelahan kali dusun desa Mawot ngene iki nggih. Nggih, sebelah niku Mawot, terus sebelah Nggih. malih Pancur. Oh, Mawot Pancur ngoten nggih. Nggih, teng Oh. Panemon. Nggih. Suwun nggih Bu nggih. Bapak dalam ya? Kula saking Bojonegoro mriki mawon. Bu, nderek tanglet nggih. Lek teng dusun Klepek niku pundi? Nggih, Klepek. Nggih. Terus belok kanan di Klepek. Niku lho sing enten kabare enten genine mulat-mulat sumur medal genine niku. Anu tembak pinggir masjid. Pas arep masjid Klepek wis diane wong bor metu genine. Niku lho lurus sampean lurus Nggih. sampean belok kanan. Dam mentok enten dam niku tempun Klepek. Oh, niku nggih. Oh, nggih. Ya sampun matur suwun. Bor sampean arepane. Apa nang enak ini ya. Selanjutnya pada kali ini, agar mendapatkan pencerahan bagaimanakah tentang sebuah sumur yang menyemburkan api beberapa hari yang lalu yang letaknya persis di depan teras masjid tersebut, saya awali berangkat ke lokasi sepagi mungkin setelah iqomat atau sembahyang subuh. Selanjutnya mengenai jalan ini dari Kapas menuju ke Kecamatan Sukosewu. Karena kita melintas masih sepagi mungkin, jadi di sepanjang jalan masih terdengar gema alunan dari speaker masjid dan sebagian warga terutama kalangan perempuan banyak yang sudah berangkat ke sawah. Orang pedesaan mengatakan untuk bekerja buruh tandur. Dalam bahasa sehari-hari di pedesaan, pekerjaan tersebut memang dinamakan pekerjaan buruh tandur. Buruh tandur dikerjakan semacam target atau paket. Satu hari itu kurang lebih ada 3 target atau 3 paket. Makanya ibu-ibu ini berangkat sepagi mungkin agar bisa mendapatkan 3 target atau 3 paket selama 1 hari. Dan untuk 1 target atau 1 paket kurang lebih sekitar Rp75.000. Jadi kalau dalam 1 harinya itu bisa menjalani 3 paket, 75.000 kali 3. Sedangkan saat ini kawasan pedesaan seputaran Kecamatan Kapas dan Sukosewu baru saja musim panen. Namun musim panen untuk di zaman sekarang berbeda dengan musim panen di zaman dahulu. Kalau musim panen di era dulu, kalangan pekerja sawah atau semacam buruh tani itu senang sekali karena ada lapangan kerja yang sedikit lama atau berdurasi lama. Namun di era sekarang musim panen itu singkat sekali, paling-paling 5 hari. Karena zaman sekarang tenaga manusia sudah kalah canggih dengan alat mesin perontok padi yang mirip dengan kapal tank perang itu. Tidak terasa kita sudah masuk wilayah pedesaan Desa Klepek yang terkenal dengan Sangkal Putung dan Bendungan Dam Klepek.
Kemudian kita melewati jembatan bendungan Dam Klepek ke arah kanan ini. Nanti di depan jalan bercabang kita ngambil yang kanan, nanti kita lewat Pasar Klepek dan ke arah Kampung Rondo. Yang dimaksud dengan Kampung Rondo itu bukan kok ada tulisannya Kampung Rondo, itu tidak. Itu tadi sekedar kiasan atau guyonan. Jadi sekitar 500 meter sebelum Kampung Rondo kita belok kanan. Yang dimaksud dengan Kampung Rondo itu begini, di sebuah kampung itu penghuninya juga tidak terlalu banyak. Bila kita mampir ngopi, semua pedagangnya bila kita tanya pasti katanya rondo alias janda. Tetapi bukan rondo atau janda lokal, melainkan para pendatang dari luar kawasan situ konco-konco. Perjalanan kali ini kita singkat. Setelah kita melewati Pasar Klepek, langsung kita ke lokasi Dusun Sidomulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita pagi sekali berada di Desa Klepek, tepatnya Dusun Sidomulyo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Nah, jadi yang selama ini gempar heboh di Bojonegoro itu adalah Dusun Sidomulyo, Desa Klepek yang sekarang Anda lihat ini. Oke, kelanjutannya adalah part 2. Sebuah sumur yang ada di depan teras masjid beberapa hari yang lalu, tiba-tiba sumur itu berkobaran api karena tersulut api rokok. Nah, setelah beberapa hari kemudian dirasa-rasakan itu kok tidak seperti sumur biasa, dan sumur itu ada kandungan gasnya. Maka dari sumur itu disalurkan pipa, diarahkan ke tengah persawahan, lalu dinyalakan. Nah, kali ini kita melihat dari belakang rumah warga dulu. Yun sewu nggih Pak ya, mriki sama sakit nggih. Oh nggih. Yun sewu nggih Bu nggih. Beres kami mau Pak. Dan pada kali ini sengaja kita mengambil gambar dari dimensi yang tidak biasanya diambil gambar orang. Nah, kita mengambil gambar dari dimensi ini dengan tujuan agar Anda sekalian tahu seberapakah perbandingan tinggi api itu dengan rumah atau pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Nah, itu kelihatan apinya itu ya. Jadi dari masjid, nah itu masjidnya kelihatan. Itu kan setelah sawah itu kan ada kubah masjid yang belum selesai. Nah itu kelihatan itu ya. Itu disalurkan pipa ke arah sawah sana itu. Berjarak sekitar 150 meter. Nah jadi pipanya itu kalau dari masjid itu berupa pipa paralon. Sekarang coba kita zoom. Nah itu kan masjid ya. Nah itu ada pipa paralon. Terus pipa paralon itu mengarah ke sumur yang ada di teras masjid seperti ini. Dilewatkan di bawah lantai, kan masjid ini tingkat ya. Yang di bawah ini sepertinya tempat parkir. Terus diteroboskan itu kelihatan. Nah sekarang kita kembali ke dimensi di belakang masjid. Jadi kita di sini itu melihat paralon seperti ini ya. Nah ini paralon ini isinya adalah gas. Ke kanan ke arah masjid, ke kiri ke arah api di tengah sawah tersebut. Anda amati betul ya, pipa paralon ini yang terlihat ini mengarah ke masjid dan ke kanan ke arah kobaran api itu.
Selanjutnya mengenai api tersebut, itu dikelilingi dengan garis polisi. Jadi nanti kita tidak bisa terlalu mendekat-mendekat amat. Sedangkan kemarin sore dan tadi malam itu ketinggian api itu sekitar 1,5 meter, namun sekarang itu sudah mencapai 4 meter lebih dari bonggol sampai ujungnya itu. Terus menurut cerita warga itu awalnya kan di sumur depan musola, maksudnya gini ya, saya ulang ya. Awalnya itu kata cerita warga, sumur yang ada di teras masjid itu kan dibenahi dan biasa-biasa saja ya, mengalir semacam air gitu. Terus sambil membenahi sumur itu, mungkin ada yang ngewes airnya gitu ya, itu yang betulin itu sambil menyalakan rokok korek. Nah, pada saat menyalakan korek itu ya, yang menyalakan itu ya kaget ya, tahu-tahu mau brol gitu, api itu menyulat sampai-sampai yang menyalakan rokok itu dibawa ke IGD. Nah, itu adalah Bapak Kasun atau Bapak Kami Tuwo. Nah, teman-teman sekalian, setelah itu sumur itu kok lama-lama ekstrim atau tidak dipompa, tetapi air yang dari sumur itu keluar deras sekali dengan sendirinya tanpa dipompa. Sampai di sini paham ya? Nah, lama-lama mengenai sumur itu dipelajari terus dan mendatangkan ahli. Ahlinya tentunya saja dari Pertamina, bukan ahli rondo ya. Oke, dilanjut. Setelah mengenai sumur itu didatangkan atau mendatangkan ahli, ya mungkin ahli perminyakan atau ahli apa gitu. Nah, diputuskan untuk ditarik pipa dan dinyalakan supaya tidak terjadi sing ora-ora, yang akhirnya seperti ini. Nah, mengenai itu ada kandungan minyak atau tidak ya kita tidak tahu. Yang jelas ini kita menyoteng apa adanya di lokasi. Sekarang kita zoom lagi. Nah, jadi itu pipa paralon itu mengeluarkan air dengan gas. Jadi airnya itu kelihatan dari sini. Terus di seputaran persawahan ini ada tanaman melon milik warga, dan di sebelah kiri api itu adalah tanaman jagung. Terus masjidnya itu dari sini kelihatan. Nah, di sana itu masjidnya ya, keren sekali ya, tapi belum selesai. Terus ketinggian api itu kita lihat dari sini, itu lebih tinggi apinya ketimbang rumah. Jadi kalau kita bandingkan ya, itu kan ada tiang listrik. Tiang listrik itu tidak jauh dari api. Nah, jadi tinggi api itu lebih tinggi lagi ketimbang rumah. Kalau tadi saya katakan api itu ketinggiannya 4 meter, ternyata setelah kita dekati, kita bandingkan dengan wuwung rumah itu, api itu ada 9 sampai 10 meter tingginya itu. Oke, sebelum kita lanjut nanti belusukan melihat suasana dusun perkampungan ini, kita tamatkan dulu. Yang penting kita berada di luar garis polisi. Jadi yang penting kita tetap berada di luar garis batas yang sudah ditetapkan oleh Pak Polisi. Nah, dari sini ke tempat api itu berjarak 40 meter ya saya ini ya. Namun panasnya itu sudah terasa dari sini.
Dan di sana itu setelah api di sana itu ada jalan, yaitu ada mobil putih. Di pagi hari begini warga pun sudah banyak yang datang penasaran ingin melihat. Terus sekarang kita arahkan kamera ke depan saya ini. Jadi ini adalah bekas tanaman melon. Nah teman-teman sekalian, bagi Anda yang nonton video di kanal YouTube saya ini, tolong ya didukung channel saya ini, di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar biar berkembang, dan saya pun tetap akan memberikan cerita atau berita kejadian yang sesuai dengan aslinya, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dan nanti kita akan lewat ke depan rumah sana itu ya, kita akan lewat sana sambil melihat-lihat suasana kampung. Jadi yang kita syuting tidak hanya api saja. Oke, baiklah, sekarang kita balik lagi ke tempat tadi saya turun dari sepeda motor, dan ini ada warga, coba kita sapa bila berkenan. Pak, derek tanglet nggih. Kalau wingi niku asal nyumet jam pinten nggih Pak nggih? Deleng? Jam sekawan nggih. Oh, saking niku petugas Pertamina nggih Pak nggih? Oh, nggih. Nggih, sampun Pak, matur suwun, monggo. Selanjutnya mengenai lokasi ini tetap akan saya ulang dengan berulang-ulang, karena kan biasanya penonton itu nontonnya itu di skip terus nanti tanya di kolom komentar lokasinya mana gitu. Nah, lokasi ini kita berada di Dusun Sidomulyo, Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Nah, adapun letak keberadaannya, rutenya, kalau dari kota Bojonegoro itu ke arah Surabaya dulu. Nanti kalau sudah sampai di Proliman Kapas, jadi bukan perapatan ya, sebutannya itu adalah Proliman. Setelah sampai Proliman, kalau dari Bojonegoro kita belok kanan atau ke arah selatan sampai ke Dam Klepek. Setelah sampai di Dam Klepek, kita belok kiri sedikit dan melewati Pasar Klepek. Nah, jadi Pasar Klepek itu ke arah selatan, jurusan Kampung Mawat. Jadi Anda kalau sudah sampai di Klepek itu bisa tanya kepada warga, Pak, Bu, jurusan Kampung Mawat itu mana? Nah, nanti pasti sudah tahu semua, karena Kampung Mawat itu terkenal ya, Mawat Brangetan itu. Nah, sekarang kita berjalan-jalan melewati, menyimak suasana di dusun sini. Kita keluar ke jalan. Berarti pipa geni keng mriko niki mriki Mbak nggih? Dalem? Oh, pipa niki diparakne mriko niku nggih? Nggih, ana teng mriki. Nggih. Tapi masjid niki tasik damel salat nggih, tasik nggih? Tasik. Oh, nggih. Wong nembe dereng dadah niki. Lah nggih. Lah mriki niki dusun apa Bu mriki niki? Klepek Sidomulyo. Dusun Klepek Sidomulyo nggih. Mriki Sidomulyo, tapi Pak Lurah nderek Klepek. Oh, niki kan bersebelahan kali dusun desa Mawat gini nggih. Nggih, sebelah niku Mawat, terus sebelah Nggih. kali Pancur. Oh, Mawat Pancur ngoten nggih. Nggih, teng Oh. Panemon. Nggih. Suwun nggih Bu nggih. Bapak dalem. Kula saking Bojonegoro mriki mawon. Lah niki pendet gambar niki. Nggih.
Nah teman-teman sekalian, jadi awalnya sumur itu di depan teras masjid ini. Nah di sana itu kan kita melihat sebuah paralon. Nah, itu sumur. Terus paralon itu diarahkan ke belakang masjid, ke sana hingga ke tempat api itu. Dalam? Niki asalnya mulat-mulat ini pun pinten-pinten Mbak niki Mbak iki. Sejak kapan niku Mbak iki? Nggih. Baru kemarin sore. Di sumurnya kemarin sore nggih? Iya. Oh. Jadi kan baru. Lah kok terus gak ada inisiatif di parakne mriko niku napa ambune mboten iso ngoten? Nah, wedi nek anu amblas meledak. Oh, nggih, terus nggih. Nggih punya kecurigaan, kewaspadaan, jangan-jangan iku mengke meledos apa pripun ngoten nggih? Oh, nggih. Iki urung wawancara kok bodho buyar iki piye iki? Takut nanti masuk radar. Masuk, mboten masuk radar iki masuk YouTube kok niki. Lah saat diwawancarai kok wis bodho buyar iki. Bu nderek tanget kabare nggih Pak Kami tuwa mriki nggih kenging. Oh napa kakung jenengan? Kakung jenengan mboten ta? Oh tapi punika sakmenika sampun anu nggih sampun diput. Oh nggih alhamdulillah nggih. Nggih, sampun monggo. Nah, jadi penjelasannya lewat percakapan interaksi itu tadi. Tidak perlu saya jelaskan, tentunya Anda sekalian mendengar percakapan saya dengan warga setempat. Oke, sekarang dari masjid ini kita menuju ke lokasi api yang dinyalakan itu tadi dan sekaligus melihat suasana kampung atau dusun ini di waktu pagi. Dan sekarang ini adalah tanggal 23. Jadi besok malam selawe, kemarin itu malam telu. Nah, dari masjid ini ke arah selatan ada semacam gapura, agak sedikit doyong. Terus setelah gapura, di kiri jalan itu ada makam umum. Nah, jadi itu ada ini. Nah, ini makam. Kali ini kita sudah berada di lokasi utama kobaran api itu. Kalau dari sini terhalang satu petak kebun jagung. Nah, jadi tadi itu kita mengambil gambarnya itu dari sana ya, dari sana itu. Terus sekarang kita dari selatannya. Seperti biasa kalau ada kejadian yang masih aktual, warga setempat pun banyak yang menyaksikan dan melihat. Nah, mengenai api itu kita dari tadi itu sudah melihat dengan tamat ya, api kita pandang tetap api. Namun yang terpenting Anda sekalian ingin penjelasan tentang konten video ini. Jadi di pinggir jalan ini dipasang garis polisi, terus nanti di sana itu pun juga dipasang garis polisi. Sepertinya itu petak bujur sangkar kurang lebih 30 meter. Nah, karena ini bulan puasa, jadi walaupun sudah terang benderang atau sudah padang, jadi masih ada suara bacaan-bacaan lafaz Arab.
Niki napa buntu lho Bu lek mriko? Enten niku. Aku pincol. Dalem? Lek mriki mboten buntu nggih, mboten nggih. Mboten buntu. Lek niki saged montor nggih. Motor ngenten iki. Nggih. Saged. Tapi mboten buntu nggih. Mboten ajeng mundi. Mlaku-mlaku badhe murid gambar. Muter-muter. Muter balik mriki malih. Nggih. Monggo. Pengilen enten. Pengilen. Nggih. Nah, sekarang kita berada di sebelah baratnya kobaran api itu. Jadi di belakang saya ini sudah perkampungan. Dan entah kenapa di kawasan sini itu perkampungannya itu banyak sekali semak-semak dan juga semacam jumblang atau rawa. Oke, baiklah, kita terus jalan-jalan melihat suasana di perkampungan ini atau belusukan ya. Amat nggih Mas nggih. Nyun sewu. Coba sebelum lanjut kita toleh lagi kamera, kita arahkan ke api itu. Oke, dilanjut kita jalan-jalan lagi. Jalan ini buntu apa ndak? Mudah-mudahan ora buntu. Mbak, niki radosan niki mboten buntu nggih? Niki umpami niku mengke nganan dugi pundi? Saged nggih. Monggo monggo. Selanjutnya dengan menonton dan menyimak konten video YouTube ini, walaupun sedikit, setidak-tidaknya memberikan informasi, edukasi juga bermanfaat. Syukur-syukur bisa menghibur. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Salam sehat, sukses selalu. Sehat yang ditonton, sehat pula yang menonton, dan sehat pula yang bikin tontonan pinter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.